Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Simply Dokter. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal-soal SKB kesehatan umum. Jadi nanti dalam video kali ini akan ada contoh-contoh soal yang bisa sedikit memberikan gambaran buat teman-teman semua untuk persiapan ujian SKB dalam waktu dekat. Sebelum mulai video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Video ini juga dapat didengar di Spotify dan Anchor ya. Nomor 1, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal, ya ini mungkin teman-teman sudah pada tahu, jadi jawaban yang tepat itu adalah 11 Maret 2020. Jadi Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu telah menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Nomor 2, suatu keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit, yang frekuensinya menetap pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang lama, disebut, ya ini adalah suatu kondisi endemis. Jadi keywordnya itu adalah frekuensi menetap pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama. Jadi contoh endemis itu seperti misalnya kasus malaria atau penyakit malaria di Papua. Soal nomor 3, pada tanggal 13 April, Presiden Jokowi menetapkan suatu keputusan Presiden yang mengatur tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Kepres tersebut nomor, ya ini adalah Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Nomor 4, program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat adalah program apakah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jamsostek, Askes atau BPJS Kesehatan. Ya, jadi jawabannya ini adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nomor 5, salah satu yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan program jaminan sosial adalah, ya, jadi bicara tentang dasar hukum yang termasuk ke dalam dasar hukum penyelenggaraan program jaminan sosial adalah B ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nomor 6, BPJS Kesehatan pertama kali beroperasi pada tanggal, oke mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, ini jawaban yang tepat itu adalah 1 Januari 2014. Pertama kali BPJS beroperasi sekaligus menggantikan PT Askes. Nomor 7, makna logo BPJS Kesehatan secara visual menggambarkan 4 elemen. Menggambarkan 4 orang yang saling berpelukan, merangkul, mengitari 4 panah putar. Yang bukan termasuk ke dalam 4 elemen tersebut adalah, ya di sini ada pembahasan yang jelas. Jadi 4 elemen itu adalah pemerintah, fasilitas kesehatan, peserta BPJS Kesehatan, dan instansi atau penyelenggara BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman bisa hafal makna atau logo BPJS Kesehatan itu sendiri. Nomor 8, pada logo BPJS Kesehatan terdapat dua warna dasar yang memiliki makna tertentu, yakni warna biru dan hijau. Warna hijau menggambarkan, oke ini balik juga ke logo BPJS terkait dengan warna. Jadi warna biru itu melambangkan kejujuran dan kedamaian, sementara warna hijau itu melambangkan kemurnian dan kesehatan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Nomor 9, undang-undang yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah, ya ini jelas ya, undang-undang mengatur tentang BPJS itu adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nomor 10, pada tahun 2019, Kemenkes telah menetapkan suatu peraturan yang baru sekaligus merevisi Permenkes Nomor 75 Tahun 2014
sehingga Permenkes tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan yang ditetapkan tersebut adalah, ini adalah Permenkes yang terbaru tentang Puskesmas, yaitu Permenkes nomor 43 tahun 2019. Dengan dikeluarkannya PMK nomor 43 tahun 2019, itu artinya bahwa Permenkes 75 tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi. Soal nomor 11, dalam Permenkes 43 tahun 2019, syarat kepala puskesmas adalah sebagai berikut, kecuali, ini teman-teman harus hafal, jadi syarat kepala puskesmas itu harus ASN, kemudian punya pendidikan bidang kesehatan paling rendah S1 atau D4, memiliki jabatan fungsional paling rendah minimal 2 tahun, punya kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat, masa kerja di puskesmas paling sedikit 2 tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Nomor 12, penyelenggaraan pelayanan di puskesmas terdiri dari pelayanan upaya kesehatan masyarakat, UKM, dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Yang termasuk ke dalam bagian pelayanan UKM esensial adalah kecuali, esensial itu seperti pelayanan Promkes atau promosi kesehatan, Kesling, kesehatan keluarga atau Kesga, pelayanan gizi, dan P2P, pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi yang bukan termasuk itu adalah pelayanan GIFU atau gangguan indera fungsional. 13. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit. Akreditasi puskesmas itu paling sedikit 3 tahun. Itu perlu dilakukan demi peningkatan mutu pelayanan. Ini sesuai dengan pasal 57 bahwa untuk peningkatan mutu pelayanan puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang. 14. Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat, puskesmas didukung oleh jaringan dan jejaring. Sesuai dengan PMK 43 tahun 2019 yang bukan termasuk ke dalam bagian jejaring adalah, ini sesuai dengan PMK 43 pasal 58. Jadi yang bukan termasuk ke dalam jejaring adalah puskesmas pembantu. Karena puskesmas pembantu itu termasuk ke dalam bagian jaringan. Sementara yang termasuk ke dalam bagian jejaring seperti klinik, apotek, laboratorium, usaha kesehatan sekolah, dan UKBM. 15. Dalam lambang puskesmas terdapat berbagai makna. Salah satunya dianggap melambangkan puskesmas sebagai tempat atau wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan, yakni lambang dari apakah bentuk segi 6, irisan 2 buah bentuk lingkaran, stilasi bentuk sebuah bangunan, bidang segitiga, atau bentuk palang hijau. Nah, nomor 15 ini adalah lambang dari stilasi bentuk sebuah bangunan. Jadi teman-teman harus hafal juga ini makna lambang puskesmas. Ini ada pembahasan yang cukup jelas, jadi teman-teman boleh sambil mencatat apa yang ada dalam video ini untuk menambah wawasan teman-teman semua. Jadi ketika soal ini keluar, dibolak-balik teman-teman sudah paham gitu. 16. Yang bukan termasuk ke dalam bagian prasarana sesuai pasal 10 ayat 4 Permenkes nomor 43 tahun 2019 adalah A. Sistem penghawaan atau ventilasi, B. Kelistrikan, C. Alat laboratorium, D. Proteksi kebakaran, atau E. Gas medis. Nah, teman-teman harus hafal juga ini tentang prasarana sesuai dengan pasal 10 ayat 4. Jadi yang bukan termasuk prasarana adalah alat laboratorium, karena laboratorium itu termasuk ke dalam bagian sarana. Ini ada pembahasan yang cukup jelas, jadi teman-teman harus hafal prasarana-prasarana ini. Soal nomor 17, Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah membuat suatu program yang dilakukan dengan cara melakukan pendataan dan kunjungan secara total coverage ke rumah-rumah warga, di mana tujuan dari program tersebut adalah untuk mewujudkan Indonesia sehat melalui penilaian 12 indikator. Program apakah yang dimaksud? Di sini ada keyword yang jelas, melakukan pendataan dan kunjungan, kemudian ada 12 indikator. Jadi program ini adalah program
Ya, jawabannya adalah yang B, PISPK atau Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Jadi program PISPK ini sudah berlangsung cukup lama. Diharapkan program ini berhasil dan Indonesia pun bisa terkategori sehat. Nomor 18, keluarga Bapak X telah dilakukan kunjungan ke rumahnya oleh petugas PISPK. Setelah melakukan pendataan dan pemasangan stiker 12 indikator keluarga sehat di depan rumahnya, petugas kembali ke puskesmas dan melakukan analisis hasil kunjungan. Dari hasil analisis, indeks keluarga sehat keluarga Bapak X sebesar 0,30. Termasuk kategori apakah keluarga Bapak X? Apakah keluarga tidak sehat, prasehat, sehat, keluarga bahagia, atau keluarga cemara? Oke, ini bicara tentang indeks keluarga sehat atau IKS, dan 030 itu termasuk ke dalam kategori yang tidak sehat. Jadi keluarga Bapak X itu termasuk ke dalam kategori keluarga yang tidak sehat. Mungkin dalam 12 indikator itu ada beberapa poin yang tidak bagus. 19 di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam 12 indikator keluarga sehat adalah, nah jadi teman-teman harus hafal ya 12 indikator keluarga sehat dalam program PISPK. Dan yang bukan termasuk itu adalah yang D, penderita diabetes mellitus mendapatkan pengobatan sesuai standar. Indikator ini jika terdapat 12-12-nya itu dalam suatu anggota keluarga, maka keluarga tersebut terkategori keluarga yang sehat. Tapi sebaliknya, bila ada beberapa poin yang tidak lengkap, maka bisa saja menjadi tidak sehat. 20. Vaksin PCV adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi kuman dan mencegah penyakit. Oke, PCV itu kepanjangan dari Pneumococcus conjugate vaksin. Ya, jadi vaksin ini mencegah infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, penyebab penyakit pneumococcus atau pneumonia yang cukup berbahaya dan sering memang dialami oleh anak-anak. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. (21) Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal. Oke, mungkin teman-teman udah tahu ya kalau HKN atau Hari Kesehatan Nasional itu diperingati setiap tanggal 12 November. Ya, kalau 18 April itu Hari Diabetes Nasional, 29 Mei itu sebagai Hari Usia Lanjut Nasional, 27 Januari sebagai Hari Kusta Sedunia, dan 10 Oktober itu sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. 22. Tema dari Hari Kesehatan Nasional atau HKN pada tahun 2019 adalah, nah ini 2019 kemarin HKN mengusung tema B, Generasi Sehat Indonesia Unggul. Sementara pada tahun 2016 mengusung Indonesia Cinta Sehat, pada tahun 2017 Keluarga Sehat Indonesia Kuat, pada tahun 2018 HKN mengusung tema Aku Cinta Sehat, dan pada 2015 Generasi Cinta Sehat Siap Membangun. 23. Pada logo HKN tahun 2019, makna dari lingkaran berwarna hijau adalah, ya di sini warna lingkaran berwarna hijau itu menggambarkan kesempurnaan, tidak terputus, tidak memiliki awal dan akhir, dan memiliki kualitas. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk menghafal makna-makna logo, tidak hanya pada logo HKN, tapi logo-logo juga yang lain seperti Puskesmas, Germas, dan yang lain. Pada pelaksanaan Posbindu PTM, pemeriksaan tekanan darah dan gula darah sewaktu adalah tahapan ke... Oke, bicara tentang Posbindu PTM, ini ada 5 tahapan, dan untuk pemeriksaan tekanan darah dan gula darah itu termasuk ke dalam tahapan yang keempat. Jadi saya sarankan juga kepada teman-teman supaya kegiatan Posbindu PTM ini dihafal juga tahapan per tahapannya supaya lebih memudahkan teman-teman. Mana tahu nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan kegiatan Posbindu PTM ini. 25. Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang ditetapkan dan bersifat efisien. Pernyataan tersebut adalah maksud dari salah satu nilai-nilai Kemenkes
yaitu ini nilai-nilai Kemenkes dan statement ini adalah termasuk yang efektif. Nah, ini juga saya sarankan juga kepada teman-teman supaya menghafal nilai-nilai Kemenkes mulai dari pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Saya yakin nilai-nilai Kemenkes ini termasuk juga bagian dari salah satu soal SKB Kesehatan Umum. Terima kasih telah menonton video ini, insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua, dan terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu di video berikutnya, dan admin janji akan membuat video lanjutan part berikutnya untuk memudahkan, membantu teman-teman semua dalam persiapan mengikuti ujian SKB CPNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.